Nah, ini barangkali juga pertanyaan penting ya, yang diajukan oleh Anda semuanya penasaran gitu kan ya, kalau kemudian kuliah di India dengan beasiswa, harus nggak sih memahami bahasa Inggris atau menguasai bahasa Inggris? Dan itu wajib ya, dan bahkan di India itu sejak sekolah menengah itu sudah menggunakan bahasa Inggris dan dosennya juga menyampaikan dengan bahasa Inggris ya. Kita tahu bahwa dulu, Inggris yang boleh dibilang mungkin ya menjajah India dan kemudian India berjuang, sehingga boleh dibilang ya bahasa Inggris itu sudah sangat familiar di sana dan ketika orang mau kuliah di sana, wajib banget itu untuk paham bahasa Inggris ya. Terus kemudian, di sini, "What challenge should I expect to face?" Ya ini mungkin bertanya terkait apa yang kemudian dihadapi. Nah, tentu misalnya ya tantangan-tantangannya ya, terutama yang mungkin beda value, beda latar belakang agama, tentu akan butuh penyesuaian-penyesuaian. Sehingga ini hal yang penting ya untuk diperhatikan sebelum membuat keputusan untuk, kuliah di India. Terus kemudian, mmm, istilahnya apa ya, ini bisa di mana aja ya. Jadi di India itu ada banyak pilihan untuk, universitasnya, terus kemudian juga untuk kotanya, kota untuk, boleh dibilang kuliahnya. Jadi nanti bisa dijelajahi ya. Terus kalau sampai di India, bisa nggak sih langsung tukar, uang? Ya di airport ya biasanya itu tersedia buat, eee, istilahnya penukaran uang ya, sesuai dengan mata uang yang ada di sana. Oke baik, sebelum lebih lanjut ya, perkenalkan terlebih dahulu, ini adalah channel Psikologi Menjawab. Silahkan untuk subscribe bagi yang baru saja join atau mendapati video ini. Dan juga silahkan untuk kepoin ya video-video dari channel Psikologi Menjawab. Ini terkait info beasiswa juga ada. Ini baru saja nih sharing-sharing ya pengalaman menempuh S3 di luar negeri di Amsterdam atau di Belanda ya. Terus kemudian ada banyak juga beasiswa untuk S1 dari Bank Indonesia. Terus kemudian ada beasiswa S1, S2, S3 ya. Baik itu ada yang di Thailand, terus kemudian juga ada di Taiwan gitu ya, ada juga di Rusia dan ada banyak lagi. Ada di Brunei juga. Barangkali Anda butuhkan atau misalnya Anda tidak membutuhkan tapi saudara ataupun tetangga atau kerabat membutuhkan, silahkan untuk di-share ya channel Psikologi Menjawab. Baik, kita lanjutkan. Nah, terus kemudian, kira-kira nih ya, will I require to carry some money with me, on arrival India? Ya harus ya, mesti ya, bawa uang lah secukupnya lah. Terus kemudian eee, nah, ya ini sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang barangkali juga jadi penasaran ya, termasuk misalnya, apakah harus imunisasi, gimana paspornya, terus kemudian juga apakah saya di sana boleh bekerja gitu. Misalnya saya putus di tengah jalan seperti apa beasiswanya, ada, pertanyaan-pertanyaan yang, barangkali muncul dan di sini sudah terjawab, sudah dijelaskan semuanya ya. Nah, beasiswa ini dari Indian Council for Culture Relation Scholarship. Jadi ini memang India memiliki perhatian besar dalam upaya untuk istilahnya apa ya, mengenalkan budayanya, pendekatan budaya ke negara-negara lain dalam bentuk apa? Dalam bentuk beasiswa ya, memberikan beasiswa kepada banyak negara. Oke, kita lihat ya. Nah, kalau kemudian mau mendaftar seperti apa? Nih, formatnya seperti ini ya, student registration. Nah, untuk mendaftar beasiswa ini dan semua, beasiswa, yang terutama yang untuk mahasiswa luar negeri ya, ini dikelola sama ini ya, Indian Council for Cultural Relation. Jadi seluruhnya ada apa namanya, dikelola ini, sehingga mau kuliah di mana, harus melalui ini.
kan ada juga yang langsung ke universitasnya, kalau ini melalui di sini ya. Nah, daftarnya ini seperti ini ya, masukkan nih negaranya, terus kemudian namanya, terus kemudian jenis kelamin dan tanggal lahir, terus kemudian nomor telepon, email, terus kemudian juga password emailnya, confirm ya. Terus kemudian ini ada pertanyaan currently stay in India, sudah katakanlah sudah di India apa belum atau seperti apalah ya. Ini tinggal submit, terus kemudian nanti isilah data-data lebih lanjut. Jadi pastikan untuk registrasi dulu ya. Link websitenya ntar lah saya cantumkan di kolom deskripsi sehingga nanti bisa diakses, bisa dikepoin secara lebih lanjut. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, Indian Council for Cultural Relationship Scholarship Scheme ini sejumlah skema beasiswa ya dari Indian Council for Cultural Relation Scholarship ini ya. Ini ada banyak sekali, ada General Scholarship Scheme, terus kemudian ada Bangladesh Scholarship Scheme, dan ada Commonwealth ini ya, persemakmuran ya. Oh ya, kita tahu bahwa India bagian dari persemakmuran, betul ya. Nah ini ada juga Nehru Memorial Scholarship, ada banyak ya yang kita bisa akses. Nah tentu masing-masing ini juga punya istilahnya apa ya, punya fokus, punya misi sendiri-sendiri. Sehingga perlu untuk kemudian dipelajari kalau General Scholarship itu apa, Bangladesh Scholarship itu seperti apa gitu ya. Dan mungkin juga khusus buat negara-negara tertentu ya. Ada juga Afghan Scholarship Scheme, ini ada banyak sekali ya. Ini sepertinya memang diperuntukkan buat banyak negara, artinya pilihlah yang kemudian cocok ya. Kalau dari Afghanistan tadi ada apa tadi ya? Afghan Scholarship Scheme. Nah, dan juga ada yang umum nih, umum berarti untuk boleh dibilang dari negara mana saja ya. Nah, untuk detail petunjuknya juga bisa di sini ya, Police Guideline and Instruction for. Ini termasuk misalnya online application form. Jadi mesti nih boleh dibilang aplikasinya online ya, pendaftarannya online, maka siapkanlah berkas-berkasnya nih secara soft copy ya. Jadi memang application will not be accepted physically in mission. Artinya ya ini istilahnya apa ya, paperless banget lah kan gitu ya. Lagian kalau misalnya pakai kertas nyimpennya di mana juga gitu, dan jauh juga pengirimannya. Jadi semuanya di soft copy kan ya. Terus kemudian section of subject course and universities. Jadi ini bukan hanya untuk kemudian kuliah, tapi juga ternyata ada kursus ya. Kursus boleh dibilang kursus itu ya mungkin hitungannya semester 6 bulan seperti itu umumnya, atau hitungan bulan ya. Paling banter ya biasanya sih umumnya sih sekitar 6 bulan ya. Terus ada medium of instruction and English language proficiency. Jadi ini terkait sama istilahnya apa ya, semacam syarat-syaratnya yang perlu diperhatikan nih, bahwa untuk daftar ke India ini harus nih good knowledge of English. Jadi harus bagus ya bahasa Inggrisnya. Terutama yang dibutuhkan di sini ada bicara ya, fluently speak ya, dan juga comprehend ya, artinya secara tulis mesti oke, terus kemudian bicara oke, mendengarkan juga oke. Itu ya, memang kalau ke luar negeri sepertinya bahasa Inggris ini sangat istilahnya utama banget lah, harus dikuasai ya. Karena di sini ujiannya juga nanti pakai bahasa Inggris ya. Jadi dan boleh dibilang maksudnya administrasinya itu pakai bahasa Inggris gitu. Terus bagaimana dengan akomodasi? Akomodasi itu terkait sama transport, terus kemudian terkait sama penerbangan ya. Dan di sini juga dijelaskan secara detail. Jadi sudah ada ya akomodasinya, mungkin boleh dibilang semacam asramanya ya. Asrama mahasiswa seperti itu. Terus kemudian juga ya perlu diperhatikan, mungkin ada juga yang universitas yang menyediakan akomodasi, artinya ada nih buat
semacam mesnya ya, tapi mungkin ada juga yang enggak gitu ya. Ada juga mungkin tiketnya boleh dibilang dapat ya, walaupun memang ekonomi, tapi untuk akomodasinya misalnya nggak ada misalnya. Nah ini perlu untuk diperhatikan. Medical fitness ini boleh dibilang kalau di negara lain boleh dibilang semacam apa itu asuransi ya. Ini juga dicek apa saja yang kemudian dipastikan didapatkan. Terus kemudian visa for studying in India. Ini visanya memang kemudian visa studi ya. Nah ini kemudian jadi pertanyaan, katakanlah misalnya mau bekerja boleh apa enggak, nah itu juga perlu diperhatikan. Kalau di Belanda dan yang lain-lain, boleh dibilang yang Eropa ya, visanya memang memungkinkan orang untuk bekerja, dalam arti tentu pekerjaannya terkait mungkin riset atau yang lain-lain ya, pokoknya berkaitan sama studi. Nah kalau di sini kira-kira boleh apa enggak, nanti bisa ditelusuri secara lebih lanjut lagi ya, terutama mungkin ya beda negara, beda tempat gitu ya, ya beda ketentuan gitu ya. Terus kemudian nih, apa yang kemudian didapatkan, ini yang kemudian dia dapatkan ya, untuk S1, S2, S3 ya, ini per bulannya ini 18.000 rupiah kalau nggak salah. Kalau ini ya benar ya rupiah segini ya. Ini nggak tahu kalau dikonversi jadi rupiah berapa atau jadi dolar berapa, nanti bisa dicek ya. Terus kemudian tuition fee and other commercial fee. Jadi ini gratis, kuliahnya gratis ya, gratis biaya kuliah. Terus kemudian juga laboratoriumnya ya, ini juga sudah di cover sama beasiswa. Terus kemudian ini juga penginapan atau mes ya, bahasanya apa sih ya. Terus kemudian nah ini mungkin ada pengecualian ketentuan tertentu bisa dipelajari secara lebih lanjut. Oke, seperti itu. Nah, ini penjelasannya juga. Oh, ternyata ini masing-masing ini ya punya kalau ini dari provision under, nah ini yang ditanggung oleh ICCR dan MEA Scholarship. Terus kemudian kalau ini tadi ada di bawah kementerian ya, of Youth Scholarship Program. Jadi ini menurut saya sangat menarik sekali bagi Anda yang ingin kuliah ke India ya. Universitasnya kemana diperhatikan betul, yang jelas ya semua berkas disiapkan secara soft copy, terus kemudian lakukan registrasi juga secara online di sini. Terus kemudian juga pelajari ya jenis-jenis beasiswanya karena banyak banget. Saya hanya review aja, nggak mungkin juga semua saya bahas karena ini saking banyaknya ya. Pilih yang sesuai. Terus kemudian juga kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kurang jelas, silahkan untuk ke bagian ini ya, pertanyaan dan jawaban. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Saya ingatkan lagi untuk subscribe ya channel ini, Psikologi Menjawab, dengan mengklik subscribe ya, dan juga share ke teman-teman, ke kerabat yang memang membutuhkan. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan kebaikan nih, kan lumayan juga. Ikut bangga juga lah kalau ada saudara yang kuliah di luar negeri ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.